Part kedua tentang usaha dan bahasa sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang B adalah pesawat sederhana. Yang pertama adalah yang termasuk pesawat sederhana adalah pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tuas telah digunakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya sejak zaman prasejarah. Tuas biasa digunakan untuk mempermudah mengungkit atau memindahkan benda dengan cara memperbesar gaya yang diberikan. Nah, tuas terdiri atas sebuah batang yang berputar pada sebuah titik tetap, yaitu yang disebut dengan titik tumpu. Contoh, tuas yang paling sederhana adalah sebuah tongkat. Silakan dilihat gambar tuh. Batu pada contoh di samping disebut beban. Sedangkan gaya tekan yang diberikan orang tersebut disebut dengan usaha atau kuasa. Tuas dibedakan menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Ketiga jenis tuas tersebut didasarkan pada posisi sistem benda kerjanya. A. Misalkan, tuas jenis pertama. Maksudnya apa? Tuas jenis pertama. Posisi titik tumpu sistem kerja tuas jenis pertama berada di antara beban dan kuasa. Jadi titik tumpunya itu ada di tengah-tengah, di antara beban dan kuasa. Tuas jenis ini bekerja dengan memperbesar gaya yang diberikan. Contoh yang termasuk tuas jenis pertama adalah palu cakar dan gunting. Kenapa? Titik tumpunya nanti ada di antara beban dan kuasa. Silakan dilihat gambarnya. Kemudian B, tuas jenis kedua. Pada tuas jenis kedua, titik beban itu berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang berada di tengah itu adalah titik beban. Ya. Kalau tuas jenis pertama, yang di tengah-tengah itu adalah titik tumpu. Ya. Nah, tuas jenis kedua ini titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya apa? Pembuka tutup botol, kemudian gerobak dorong. Nah, itu termasuk tuas jenis kedua. Kenapa? Bebannya di tengah-tengah, di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang C adalah titik kuasa pada tuas jenis ini berada di antara titik tumpu dan titik beban. Artinya yang di tengah-tengah itu, yang berada di posisi tengah itu adalah titik kuasa. Kalau yang pertama, jenis pertama itu yang di tengah-tengah titik tumpu. Yang tuas jenis kedua yang di tengah-tengah adalah titik beban. Yang ketiga, tuas jenis ketiga yang di tengah-tengah adalah titik kuasa. Gitulah. Itu perbedaannya. Titik kuasa pada tuas jenis ini berada di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, tuas jenis ketiga dijumpai pada lengan tangan yang sedang digunakan untuk memegang benda. Misalnya apa? Kita lihat tangan yang sedang memegang gelas air minum. Kita megang sumpit, kita megang mie dan staples. Itu termasuk jenis ketiga. Tuas jenis ketiga bekerja dengan cara memperbesar gerakan. Dia. Nah, persamaannya apa? Yang berlaku pada tuas adalah W kali lengan beban sama dengan F kali lengan kuasa. W itu apa? Berat beban, satuannya Newton. Kemudian F itu adalah gaya atau kuasa, satuannya Newton. LB itu apa? Panjang lengan beban, satuannya meter. Kemudian LK itu apa? Panjang lengan kuasa, ya, atau meter. Dan KM itu apa? Keuntungan mekanis. Nah, KM itu ya keuntungan mekanis dari tuas itu adalah sama dengan W per F, ya. Artinya apa? Berat beban dibagi gaya, atau panjang lengan kuasa atau LK dibagi
panjang lengan beban. Itu keuntungan mekanisnya. Panjang lengan beban maksudnya apa? Jadi panjang ya yang mendekati beban itu namanya panjang lengan beban. Sedangkan panjang lengan kuasa adalah yang mendekati kuasa. Kita tahu gaya gitu ya. Itu namanya panjang lengan kuasa. Gitu.